Haleluya, puji Tuhan, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, Rabu tanggal 21 Februari 2024. Karena Tuhan masih percaya kepada kita. Kita masih dipelihara sama Tuhan. Ini bukti kasih Tuhan. Ini bukti Tuhan masih percaya kepada kita. Supaya hari-hari yang Tuhan berikan waktu jangan dilakukan dengan sia-sia. Jangan pernah hidup percuma, tapi biar hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Untuk itu saya pada pagi hari ini, saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ajarku mengerti Bapa, segala rancanganmu yang sempurna, jalan Tuhan sempurna. Kalau tadi malam saya menyanyikan jalan Tuhan yang sempurna, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku, supaya hari-hari yang ku jalani jangan menurut kehendakku sendiri, tapi biar kehendak-Mu selalu jadi dalam kehidupan kita. Pagi ini kita membaca firman Tuhan yang berurutan. Tiap pagi kita baca Perjanjian Lama. Pagi ini kita baca kitab Keluaran pasal 34. Kemarin kita baca pasal 33. Saat ini pasal 34. Besok kita baca pasal 35. Terus nanti malam kita baca Perjanjian Baru. Terus hati kita diisi dengan firman Tuhan. Pagi hari firman Tuhan, malam hari firman Tuhan, tiap hari, tiap saat diisi dengan firman Tuhan. Supaya langkah demi langkah kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Firman Allah kita baca 2 loh batu yang baru. Karena yang pertama sudah dibuang oleh Musa karena Musa marah. Karena Harun bersama bangsa Israel membuat lembu emas. Membuat Musa marah, dibanting itu 2 loh batu. Dan Tuhan maha baik. Akhirnya Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat 2 loh batu yang baru. Ajarku mengerti, amin, haleluya, segala rancanganmu, amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, amin, haleluya. Ajarku mengerti, amin, haleluya, segala rencana-Mu, amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan rencana-Mu, akan nama-Mu yang sempurna. Aku mau setia dan taat menurut kehendak
kehendakmu terjadilah. Amin, haleluya. Ajarku mengerti, amin, haleluya, segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu, Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Roh Kudus, tuntun hidupku dalam firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin, amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu bersama saya pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Kita terus bersemangat, maju terus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Maju terus itu mengikut Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus yang setia, yang menjadi pelaku firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita selalu minta petunjuk Tuhan, seperti dalam firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ada 3 poin ini di sini. Yang pertama, tunjukkan kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Hidup ini sebuah perjalanan. Seringkali kita melangkah berjalan menurut kehendak daging kita, menuruti teman, menuruti manusia, bukan jalan Tuhan. Tapi jalan Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Kita ikuti, saudara. Makanya pagi ini kita mau baca firman Tuhan. Itu jalan Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita hidup menurut kebenaran Tuhan. Standar Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan kebenaran. Jalan manusia bukan standar kebenaran Tuhan. Jalan manusia, standar manusia. Ya, manusia akan binasa. Manusia bukan juru selamat. Jalan manusia bukan juru selamat. Tapi jalan Tuhan akan membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa pada kehidupan yang kekal.
Kalau kita minta sama Tuhan, supaya Tuhan ajar aku menurut kebenaran-Mu, yaitu belajar kita taat. Ya, kalau Tuhan sudah tunjukkan kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, berarti kita mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kedua, komitmen kita mau taat. Dan ketiga, bulatkan hatiku untuk takut, yaitu hiduplah takut akan Tuhan. Taat, takut akan Tuhan berarti taat. Kalau taat kepada firman Tuhan, hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca kitab Keluaran pasal 34 yang berkaitan dua loh batu yang baru. Ayat yang pertama, berfirman Tuhan kepada Musa, "Pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kupecahkan." Wah, Tuhan itu maha baik ya. Yang pertama dipecahkan Musa karena Musa emosional ya. Pada waktu Harun dan bangsa Israel membuat patung lembu, memarah Musa karena turun dari Sinai. Bukan dia bangsa Israel menyembah Tuhan, malah menyembah lembu emas, marah, dicampakkan, dibuang dan pecah. Dan akhirnya Tuhan itu begitu baik ya. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa lagi, membuat lagi. Ayat kedua, bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdiri di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tapi jangan ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba pun, lembu, sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Jadi saudara, saya sendiri kan sudah 62 kali ke Israel ya. Mohon maaf kalau saya berulang berkata itu, bukan karena apa? Karena berkata sama firman Tuhan. Selalu saya paling stres kalau ke Gunung Sinai Bapak Ibu. Karena apa? Jalannya berat sekali ke sana saudara. Ya, kalau harus naik onta sekitar 2 jam. Jalan kaki sekitar 2 jam, itu jalan kaki normal ya, tidak lari cepat, tidak kuat, sana nanjak terus saudara. Dan kalau membawa jemaat, ini supaya jemaat penuh pengertian ya. Ke Gunung Sinai kalau menurut firman Tuhan tidak boleh jemaat, tidak boleh ikut, hanya Musa. Itu waktu 3.500 tahun yang lalu. Tapi saat ini banyak anak Tuhan kalau gunung pasti naik. Dan kalau pasti naik, maka pentingnya di situ saya bawa di dalam doa. Supaya semua ada kekuatan Tuhan sampai kepada puncaknya. Dan di sana kita berdoa. Ya, oleh itu karena di sini tempat di mana Tuhan memberikan loh batu firman Allah kepada Musa untuk bangsa Israel. Ayat yang kelima, turunlah Tuhan dalam awan-awan berlalu berdiri di sana dekat Musa serta menyuruhkan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setia." Coba ini, Tuhan itu berlimpah kasih yang panjang sabar, tapi bukan berarti dipermainkan manusia. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dipermainkan. Karena mentang-mentang Tuhan baik sabar, tapi manusia sering menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Ya, ayat ketujuh, yang menundukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi hendaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segera Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di depan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu." Oh, kita milik Tuhan. Tuhan begitu baik. Asal kita mau bertobat, mari melalui firman ini membuat kita cinta Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik, besar kasih Tuhan. Ayat ke-10, firman-Nya, "Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu. Ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apapun yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datang itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Ini permintaan Tuhan. Jangan sampai ada hal-hal yang lain yang menyebabkan itu menyakiti hati Tuhan.
patung-patung, sembah semua hal yang tidak berkenan kita buang. Karena Tuhan mau hidup kita layak, kudus di hadapan Tuhan ya. Ini maunya Tuhan luar biasa. Sebab jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburuan. Allah itu cemburuan yang kemarin saya bacakan dalam Ulangan 4 ayat 24. Tidak boleh kita, sekali kita ikut Yesus, sampai selama-lamanya kita Yesus. Hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan kau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembilan mereka. Tidak boleh ya kalau kita menyembah yang bukan Tuhan, itu namanya berbuat zina. Jadi zina itu ada dua. Zina vertikal yang berkaitan dengan Tuhan, menyembah patung, percaya kepada orang lain, percaya kepada dukun, itu sudah berzina di depan Tuhan. Berzina perbuatan dengan perempuan atau perbuatan dosa, ya, itu secara horizontal, dua-duanya kebencian sama Tuhan. Tidak boleh berbuat zina. Tapi Tuhan mau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, dan mereka akan membujuk juga anakmu laki-laki itu berzina dengan mengikuti Allah mereka. Jangan kau buat bagimu Allah tuangan. Nah ini ya. Jadi perbuatan zina secara vertikal tidak boleh kita dosa sama. Ini kebencian Tuhan. Membuat patung tuangan disembah tidak boleh ya. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar Mesir. Keluar dari Mesir, Tuhan pimpin bangsa Israel itu di bulan Abib ya, bulan pertama. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang punya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus. Seekor domba, jika tidak kau tebus, harus kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Menghadap Tuhan jangan tangan hampa, tapi hati kita penuh dengan firman Tuhan. Sebagai bukti kita cinta Tuhan. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membaca dan musim menuai haruslah engkau membiar hari penting juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuai gandum, harus engkau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhan, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluruskan daerah, meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Jadi Tuhan itu merindu supaya kita juga sama seperti bangsa Israel, selalu minta oleh Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Demikian kita juga mari selalu bersekutu dengan Tuhan, karena tidak ada Tuhan lain dalam hidup kita, hanya Tuhan Yesus. Jangan ada darah korban sembelian yang kepada kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Jangan ada dari korban sembelian pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allah ini. Yang terbaik bawa ke rumah Tuhan. Ya, jangan kau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskan segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian engkau dan dengan Israel. Standarnya firman, semua berdasarkan dari SOP-nya Tuhan ya. Dan Musa ada di sana bersama dengan Tuhan 44 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan yang menuliskan pada laut itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Jadi Musa di Gunung Sinai puasa 40 hari 40 malam. Karena apa? Ada bersama dengan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan, seperti Yesus juga puasa 40 hari 40 malam. Karena ada keilahian, ada kuasa Tuhan ya. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan sungguh-sungguh. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua hukum Allah itu ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Oh dahsyat saudara. Musa turun dari Gunung Sinai penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Kenapa? Musa bergaul karib dengan Tuhan. Di sini membuat kita, ayo kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena orang bersama dengan Tuhan akan penuh dengan kemuliaan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Berbalik, kenapa? Wajah Musa penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena begitu intim dengan Tuhan.
Sudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Ayat 35 yang terakhir. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa menyembelungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Oh, luar biasa. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Satu pasal penuh, Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Di sini mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan yang begitu intim. Karena bersekutu dengan Tuhan seperti Musa, penuh dengan kemuliaan. Ada dua hal penting, yaitu Musa naik ke Gunung Sinai berkaitan dengan firman Allah. Jadi artinya, mari, Tuhan mau supaya setiap kita taat kepada firman Tuhan. Kalau taat kepada firman Allah, Musa lihat, pada Gunung ke Sinai, taat kepada firman Allah, hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Artinya, kalau kita hidup taat kepada firman Allah, berarti ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Karena ada pribadi Yesus. Kalau kita hidup dengan firman Allah, menjadi pelaku firman Tuhan, hidup kita di dalam kebenaran Tuhan, maka saya percaya kehidupan kita ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan menyertai kita, karena Tuhan Yesus bersama kita. Ajar ku mengerti, amin, haleluya, segala yang kau firmankan rencanamu Bapa. Ajar ku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajak ku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biar kita semua makin dekat dengan Tuhan. Hiduplah taat kepada firman Allah. Seperti Musa penuh dengan kemuliaan Tuhan, kehidupan kita sama. Kalau penuh dengan firman Allah, pribadi Tuhan bersama kita, hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.